Saya kira dia ingin mengalihkan perhatian aja. Dia ingin mengalihkan perhatian dan ingin menunjukkan bahwa dia bisa melawan. Dia mampu melawan. Dia tidak bisa dianggap remeh dan sepele. Maka saya di sini suka sekali terhadap kesombongannya. Tinggal apakah PT Taspen yang benar atau Kamarudin Simanjuntak yang benar. Faisal Assegaf sudah di posisi salah nih. Tinggal kedua orang ini, Kamarudin Simanjuntak atau yang dirut PT Taspen. Oke, silahkan bertengkar. Saya akan lihat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, judulnya Faisal Assegaf melawan. Faisal Assegaf kini akan melaporkan Pak Erick Thohir dan Kamarudin Simanjuntak. Sebetulnya awal persoalannya adalah ucapan Kamarudin Simanjuntak yang dengan samar mengatakan urusan di BUMN ada yang mengelola uang 300 triliun untuk urusan capres. Bahkan orang tersebut punya istri banyak. Ada seorang mempersiapkan dana untuk capres 2024 supaya kalian hati-hati memilih capres. Dalam rangka mempersiapkan capres ini sisi terakhir nih sebelum KPK. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu muslim dia muslim, padahal dia Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia, semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun ini diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Ajaibnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Itu awal persoalannya. Kemudian oleh Faisal Assegaf diupload di Instagram dengan dinarasikan ucapan Kamarudin Simanjuntak itu tujuannya ke Pak Erick Thohir. Padahal Kamarudin Simanjuntak ngomong itu tujuannya bukan ke Pak Erick Thohir. Nah, kemudian karena Pak Erick Thohir wibawanya merasa dilecehkan, dihinakan, difitnah, akhirnya melalui penguasa hukumnya melaporkan Faisal Assegaf. Wes, berhenti di sana ceritanya ya. Nah, kemudian ketika Erick Thohir melaporkan Faisal Assegaf, hadirlah pertanyaan di publik. Terus siapa yang dimaksud oleh Kamarudin Simanjuntak? Akhirnya mengklarifikasilah Kamarudin Simanjuntak bahwa yang dimaksudnya bukan Erick Thohir, tapi dirut PT Taspen yang mengelola uang 300 triliun untuk capres dan punya istri banyak, simpanan dan sebagainya lah ya. Itu tujuannya bukan ke Pak Erick Thohir. Jelas di sini Faisal Assegaf telah memfitnah, kan gitu ya. Jelas di sini Faisal Assegaf telah memfitnah. Maka saya kira memang Faisal Assegaf karena cungurnya ini ya sembarangan sekali sih. Patut untuk dikasih pelajaran. Nah, jadi yang kemudian menjadi persoalan ini bukan Pak Erick Thohir sekarang. Jadi ramainya itu, tapi Kamarudin Simanjuntak, Faisal Assegaf dengan PT Taspen dirutnya ya. Jadi 3 orang ini. Apakah benar apa yang diucapkan oleh Kamarudin Simanjuntak yang menuduh dirut PT Taspen itu? Akhirnya dirut PT Taspen sekarang melaporkan Kamarudin Simanjuntak. Wes lah, jadi seru pokoknya. Tapi saya lihat-lihat memang si Kamarudin Simanjuntak ini akhir-akhir ini jadi sering kebablasan saya lihat tuh.
Kemarin-kemarin itu sempat rame dia ngomong bahwa SBW itu sembah sujud kepadanya. Dan banyak lagi kemudian ucapan-ucapannya yang sangat kontroversial. Jadi ini bukan negara hukum lagi, sudah negara otoriter, negara kekuasaan. Rusak sudah hukum ini, sudah. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi, hukum paling rusak di era beliau. Makanya selalu saya bilang, saya bukannya apa-apa ya, selalu saya bilang Pak Jokowi, sudahlah dulu membangun infrastruktur itu. KPK dulu dengan KPK sekarang beda. Dulu KPK, kalau saya kasih suplai informasi, itu ketua KPK muji-muji saya. Abang ini anggota Mossad ya? Kami aja dibayar 1 triliun nggak tahu kok. Kok tahu kan? Tapi sekarang beberapa perkara ke KPK yang jumlahnya triliun-triliunan, bahkan ada 300 triliun. Tahu apa kata ketua KPK sama saya? Anda belum layak dapat hadiah katanya. Seolah-olah saya pemburu hadiah. Waktu saya bongkar Wisma Atlet, Hambalang sama IKTP kan aku yang menjarain itu. Di situ berapa menteri itu yang saya penjarain ya? Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Jero Acik, Andi Malarangeng. Karena aku yang dulu bongkar itu kan sampai presiden sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer yang pernah disembah presiden itu saya. Saya sudah meminta terlebih dahulu kepada penyidik. Karena satu di antara jenderal ini, saya sudah kenal dia sejak perwira menengah adalah pemabuk. Di kantornya itu berjejer minuman keras, anggur, Jack Daniel dan sebagainya. Kalau sudah ketemu jam 4, jam 3, jam 4, jam 5 ini biasanya dia mabuk di kantor dan menembak ke segala arah. Bahkan beberapa kali level perwira ada perempuan, suaminya pengacara, perempuan ini orang Jawa tapi menikah dengan orang Batak. Suaminya pengacara, kebetulan rumahnya bertetangga dengan kebun saya di Bogor, saya punya kebun di Bogor. Dia pernah sampai memohon-mohon ke saya supaya saya selamatkan dia. Ada seorang mempersiapkan dana untuk Capres 2024. Supaya kalian hati-hati memilih Capres. Dalam rangka mempersiapkan Capres ini sisi terakhir nih, sebelum KPK. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun. Disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu Muslim, dia Muslim. Dia Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia. Semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun ini diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Akhirnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa. Oke. Jelas di sini sebetulnya pada awal mulanya kita tidak tahu siapa Kamarudin Simanjuntak. Masyarakat lah ya, banyak yang tidak tahu siapa Kamarudin Simanjuntak. Tetapi ketika dia menjadi pengacara Brigadir J, Joshua, ya, yang semua manusia di Indonesia khususnya sedang terpusat ke sana, maka hadirlah apresiasi di mana-mana. Luar biasa ini pengacara hebat, pengacara ABCD lah pokoknya. Tetapi kesini ngomongnya itu sudah keluar daripada konteks dia sebagai pengacara Brigadir J. Maka saya pribadi sih sangat muak sekali kepada si Kamarudin Simanjuntak. Saya sendiri sangat muak karena sudah banyak ucapannya yang keluar konteks. Kita apresiasi dia sebagai kemudian pengacara Brigadir J. Tetapi ketika ngomong sana sini menjadi nggak karuan, ini yang membuat saya pribadi itu sebel banget melihatnya. Pengacara segala cau. Itu. Saya sangat setuju Faisal Assegaf melaporkan Pak Erick Thohir, kemudian Kamarudin Simanjuntak, dan PT Taspen juga kemudian diungkap. Silakan aja kemudian ribut di sana, biar kita akan lihat sama-sama siapa yang benar di sini. Yang jelas saya kira Pak Erick Thohir tidak akan kebawa-bawa urusan ini, karena lingkarannya 3. Ucapan Kamarudin Simanjuntak,
diupload dan salah fatal oleh Faisal Assegaf. Nah, PT Taspen ini merespon. 3 sebetulnya, nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya dengan Pak Erick Thohir. Nggak ada. Nah, sekarang Faisal Assegaf karena saya kira dia ingin mengalihkan perhatian aja. Dia ingin mengalihkan perhatian dan ingin menunjukkan bahwa dia bisa melawan. Dia mampu melawan. Dia tidak bisa dianggap remeh dan sepele. Maka saya di sini suka sekali terhadap kesombongannya, ya. Dan saya harap untuk Pak Erick Thohir terus mengawal, ya, terus kemudian sampai pada akhirnya bisa kelihatan siapa yang fitnah di sini, ya. Tapi jelas kalau misal menafsirkan ucapan Kamarudin Simanjuntak itu yang keliru, yang salah itu Faisal Assegaf. Jelas di sini ya. Sangat jelas di sini. Karena kan Faisal Assegaf hanya menafsirkan, menerka-nerka ucapan Kamarudin Simanjuntak. Tapi terkaannya seolah-olah menjadi keyakinannya dan salah kaprah itu. Maka di sini sudah kena delik, kena Undang-Undang ITE. Tinggal apakah PT Taspen yang benar atau Kamarudin Simanjuntak yang benar. Faisal Assegaf sudah di posisi salah nih. Tinggal kedua orang ini, Kamarudin Simanjuntak atau yang dirut PT Taspen. Oke, silahkan bertengkar. Saya akan lihat ke depannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.